Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menghadapi persaingan. Yang pertama, persaingan. Persaingan adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Berikut mengidentifikasi persaingan. Mengidentifikasi pesaing sepertinya merupakan tugas sederhana perusahaan, akan tetapi kisaran pesaing aktual dan potensial bisa menjadi jauh lebih luas. Perusahaan bahkan lebih mungkin terpukul oleh pesaing yang baru muncul atau teknologi baru ketimbang oleh pesaing sekarang. Pesaing-pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama serta menjangkau tawaran yang sama. Yang berikut, identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis produk yang ditawarkan. 2. Melihat besarnya pasar yang dikuasai. 3. Identifikasi peluang dan ancaman. 4. Identifikasi keunggulan dan kelemahan. Yang berikut menganalisis pesaing. 1. Strategi. Sekelompok perusahaan yang menerapkan strategi yang sama atas pasar sasaran tertentu dinamakan kelompok strategis. Misalkan perusahaan ingin memasuki industri alat-alat berat, maka terlebih dahulu ia membuat bagan kelompok strategis yang didasarkan pada mutu produk dan tingkat integrasi vertikal. 2. Tujuan. Setelah perusahaan mengidentifikasi para pesaing utama dan strategis mereka, ia harus menanyakan apa yang dicari masing-masing pesaing di pasar, apa yang mendorong masing-masing perilaku pesaing. Ada banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah manajemen saat ini, dan situasi keuangan. 3. Kekuatan dan kelemahan. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Dasar kita dapat membedakan 4 persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk, yaitu yang pertama, persaingan merek. Persaingan merek terjadi apabila suatu perusahaan para pesaingnya adalah jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Yang kedua, persaingan industri. Persaingan industri terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Yang ketiga, persaingan bentuk. Persaingan bentuk terjadi apabila suatu perusahaan yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Dan keempat, persaingan generik. Persaingan generik terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Yang berikut, tujuan analisis pesaing. Yang pertama, memahami arti perubahan karena hal tersebut diperlukan. Yang kedua, mengetahui arti dari pesaing. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan pesaing. Yang keempat, dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya. Yang kelima, dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat pesaing. Yang keenam, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasikan reaksi pesaing. Yang kedelapan, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Yang berikut, merancang sistem intelijen persaingan. 4 langkah utama dalam merancang sistem intelijen persaingan yaitu yang pertama, pembentukan sistem. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, evaluasi dan analisis data. Dan yang keempat, menentukan pesaing utama. Dengan sistem yang terancam baik, manajer perusahaan akan mendapatkan informasi tepat waktu tentang pesaing melalui telepon, buletin, berita berkala, dan laporan. Manajer juga dapat menghubungi bagian intelijen pasar jika mereka membutuhkan bantuan untuk menginterpretasikan gerakan mendadak dari pesaing.
Jika mereka ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing atau ketika ingin mendiskusikan tanggapan yang diberikan pesaing terhadap gerakan perusahaan yang dipertimbangkan. Merancang strategi bersaing. Strategi dalam menghadapi pesaing dalam pemasaran antara lain: yang pertama, strategi produk. Strategi produk terdapat 3 bentuk, yaitu perencanaan produk, pengembangan barang, dan perdagangan. Yang kedua, strategi penetapan harga. Adapun bagian dari strategi penetapan harga yaitu mendapat keuntungan maksimum, target pengembalian investasi untuk mengurangi persaingan, dan mempertahankan atau memperbaiki market share. Yang ketiga, strategi promosi. Dan yang terakhir, strategi distribusi. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.